Melihat senyum Tu Jiner, Ziyun mengangkat alis. Berapa umurmu? Ayo panggil kamu kakak. Bahkan Yao Tian adalah juling yang anggun. Dan mereka semua bisa merasakan bahwa Tu Jiner masih muda dan penuh kehidupan. Tidak hanya Ziyun. Tetapi untuk memintanya menelepon Su Jiner disebut sister. Tu Jiner mendengar kata-kata itu tetapi mencubit pinggangnya dengan tangannya. Pipinya terangkat. Bahkan telinga rubah pun terangkat. Aku kasar. Bisakah usia gadis itu ditanyakan dengan santai? Mulut Ziyun berkedut. Tetapi Qin Yichen tersenyum dan berkata, Ziyun, jangan kasar. Bagaimanapun, Qin Yichen berkata kepada Tu Jiner Gongquan, saya telah melihat adik perempuan. Anda tahu, meskipun Tu Jiner adalah putri Litu, Tulin mengatakan kepada mereka ketika mereka berada di jalan bahwa Pangeran Setan Litu tidak memiliki pendidikan, dan mereka juga setara dengan anak-anak mereka, sehingga mereka tidak bias. Dengan kata lain, Tu Jiner bisa menjadi 7 murid Litu, dan saudara perempuan mereka bergantung pada kekuatan mereka. Dan jangan lupa, permintaan Litu kepada murid sejati adalah untuk memasuki Tao. Dengan kata lain, gadis di depan Tusan telah mempelajari Dao Wei. Tidak peduli itu jalan kecil, itu jalan. Di usia ini, tetapi bisa mengerti Tao, bisa dikatakan sangat menakutkan. Di hadapan Qin Yichen yang begitu sopan, Tu Jiner sekali lagi menundukkan matanya menjadi bulan sabit, bahkan menggerakkan jari kakinya, dan menyentuh rambut hitam Qin Yichen. Yah, adik laki-laki saya baik gelombang. Ziyun dapat menanggung ini di matanya? Anda bisa menyentuh kepala bos? Namun, dalam perjalanan ke Tu, Tulin memberitahu mereka bahwa peringkat murid sejati Litu tergantung pada urutan masuk. Dengan kata lain, bahkan jika mereka memainkan Tu Jiner, mereka harus dipanggil adik perempuan mereka. Mengenai aturan ini, Ziyun mengatakan bahwa itu sangat tidak bisa dipahami. Apakah tidak baik untuk peringkat berdasarkan kekuatan? Biarkan rubah kecil ini disebut saudara senior dalam hitungan menit. Namun, mengingat ini adalah situs ayah Tu Jiner, Ziyun tidak sulit didapat, jadi dia harus dengan sopan mengatakan, itu, adik perempuan, aku juga di dalam Tao. Aku benar-benar murid-murid sejati, dan aku lebih tua dariku, jadi jika kamu ingin menjadi guru kecil, panggil saja aku. Setelah mengatakan itu, Ziyun dengan bangga meletakkan kepalanya di tangan Tu Jiner. Mari biarkan dia menyandang gelar guru muda. Namun, Tu Jiner memandangi rambut ungu dan tiba-tiba bersenandung. Mengangkat tangannya adalah semburan coklat. Kamu bukan adik laki-laki. Ketika kamu datang, tanyakan nama kakakmu. Kamu adalah saudara lelaki yang bau. Bagaimanapun, dia tersenyum pada Qin Yichen. Dia adalah adik laki-laki. Ziyun menutupi kepalanya. Dia berpikir bahwa karena pedang itu dibangun, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti itu. Namun, tanpa Lu Xiaolu, Tu Jiner muncul lagi. Adik perempuan itu, mari kita bicara tentang sesuatu. Tu Jiner mengangkat kepalanya dan berkata, aku akan menemanimu kapan saja. Tulin menatap matanya dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yah, tidak ada cara untuk menggertak saudara-saudara muda sebelum mereka bahkan magang ke guru. Ngomong-ngomong, aku belum selesai mengenalkanmu. Setelah semua, Tulin menatap pemuda bertelinga rubah yang sedang mengunyah buah ilahi dan tersenyum. Ini adalah putra tuan. Brother Master duduk di perbatasan sepanjang tahun, jadi dia mengirim keponakannya. Bocah bertelinga rubah dengan cepat menyingkirkan buah dewa. Meskipun ayahnya adalah kakak dari monster, dia satu generasi di belakang. Bagaimanapun, dia dengan hormat berkata, saya telah melihat Paman Xiao, Paman Yao. Bocah itu memandang Ziyun, beberapa kata, Stinky, Paman Master. Untungnya, Tulin ada di sela-sela, paman ini juga bernama Qin dan Ziyun. Lihat Paman Ziyun. Ziyun mengangguk di sampingnya, wajahnya gembira, dan bahkan mengambil upacara pertemuan. Dia masih tidak lupa untuk menatap Tu Jiner. Anda tahu, kakak laki-laki, dan adik perempuan semuanya adalah anak-anak Litu. Tetapi apa perbedaan dalam pendidikan? Ini saudara si, Yin Xiao. Qin Yichen memandang Yin Xiao ketika dia menemukan bahwa remaja itu memiliki rambut perak. Meskipun jenggot di lehernya sengaja dicukur, dia jelas bisa melihat janggut perak pendek. Ini adalah... Tulin berkata sambil tersenyum. Berbicara, Yin Xiao dan Silvermane Senior masih saudara darah. Jadi ternyata begitu. Qin Yichen tiba-tiba menyadari, segera melengkungkan tinjunya, telah melihat 5 saudara senior. Dibandingkan dengan nenek moyang Mane Perak, Yin Xiao penuh dengan keceriaan, seperti singa jantan yang sangat muda. Kamu adalah adik laki-laki, dan paman saya Qin Hou. Di masa depan, akan ada lebih banyak kontak. Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum, dan Tulin berkata lagi, ini adalah Brother Wu Tu Tianzhu. Qin Yichen memperhatikan bahwa 5 saudara senior juga setan rubah, dan mereka juga berasal dari Tusan. Tapi telinga rubah Tu Tianzhu sedikit berwarna hijau tua dicampur dengan perak, tentu saja, rambutnya. Selain itu,
Qin Yichen memperhatikan bahwa kelima bersaudara memiliki senyum di wajah mereka sejak saat mereka bertemu, dan sepasang mata rubah juga terus menyipit. Tidak menyipitkan mata. Dia bahkan curiga bahwa kelima bersaudara itu tidak memandangnya. Ini mengingatkan Qin Yichen pada Kaisar Xiaomi. Tetapi dibandingkan dengan Kaisar Xiaomi, senyum Tu Tianshu lebih tulus. Halo Junior Brother, selamat datang. Tu Tianshu sangat lembut dan lembut. Suaranya seperti hujan ringan dan angin di bulan Mei, elegan dan lembut. Temui saudara 5. Meskipun Tu Tianshu memejamkan matanya ketika menyapa, Qin Yichen memutuskan bahwa saudara Wu tidak buta, tetapi itu membuatnya merasa dapat melihat. Dan Qin Yichen juga menentukan bahwa ketika pertama kali bertemu, Tu Tianshu tidak pernah kasar untuk dengan sengaja melewati segalanya. Apakah Brother Wu melakukan operasi pupil? Bagaimana operasi pupil dilakukan tanpa membuka mata Anda? Qin Yichen bingung. Adapun Tu Lin dan Tu Jiner, tidak perlu memperkenalkan mereka. Oke, ayo pergi menemui Tuan. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan Jin Rui, Qin Yichen berjalan menuju pengadilan iblis Litu di bawah pohon tusan. Sepanjang jalan, Qin Yichen mengetahui bahwa selain kakak lelaki, saudari kedua juga pergi untuk mengalami, jadi dia tidak bisa bertemu. Murid-murid guru Li ini, masing-masing dengan tubuh yang luar biasa, memiliki kepribadian yang sangat berbeda dan cara kultivasi yang berbeda. Mampu mengajar ketujuh murid ini, dapat dilihat bahwa Raja Iblis Litu ini juga tidak biasa-biasa saja, yang membuat hati Qin Yichen terjaga. Ada langit di luar, ada iblis di luar iblis, kemanapun Anda pergi, Anda tidak bisa meremehkan dunia yang kuat. Yah, aku tidak tahu kapan Sister 2 akan kembali. Tu Jiner menyeringai dan menggigit Shen Guo, sementara Tu Lin menggosok telinga rubahnya dan tersenyum. Saya pikir Anda sedang memikirkan apa yang dibawa oleh kakak perempuan kedua. Kakak senior Jin Rui berkata, pengalaman Sister 2 dapat dihubungkan dengan meninggalkan guru. Ini bukan lelucon, adik perempuan, jangan pikirkan itu. Tu Jiner mendengar bahwa telinga dan ekor rubah tidak bisa membantu tetapi menggantung. Tampaknya sedikit kecewa. Tetapi Tu Lin tersenyum dan berkata, dengan kata lain, Anda memberikannya kepada adik laki-laki, apakah Anda siap untuk bertemu? Begitu kata-kata ini keluar, ketiga monster Jin Rui tampak seperti biasa, dan mereka tampaknya siap untuk waktu yang lama. Tetapi wajah Tu Jiner berubah. Ups, buruk. Tu Lin melihatnya, sedikit menggosok jari-jari rubahannya. Aku tahu setiap hari serakah. Maukah kamu memakan hadiah pertemuan guru kecil itu?